يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhilah hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa sahbihi sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumil arwah Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ahmad Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Bahaudin An-Naqsabandi wa Syekh Hasan Az-Zadali wa Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Ahmad Badai wa Syekh Al-Qarni wa Syekh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairan hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wa bisanadil mutasil ilal imamil mu'alif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bihi wa bi ulumihi fid darin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam kajian tentang masalah orang yang enggak sholat dan orang yang enggak mau melakukan zakat, nanti dampak dan akibatnya bagaimana. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, mata rajulun fi zamanin Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang lelaki yang wafat meninggal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama alaihi salatu wassalam ala janazatihi. Kemudian Rasulullah bangun atas mayitnya, yusalli alaihi, tujuannya akan menyolatin. Lalu fataharrakal kafnu, kemudian berubah al kafnu oleh kafan, wa nadharahu, dan melihat akan kafan an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Rasulullah akan nyolatin mayit, tiba-tiba kafan bergerak, nyondol-nyondol, dan Rasulullah melihat kafan nyondol-nyondol itu di dalamnya ada ulernya. Ini jelas di dunia aja udah ada siksaannya. Orang yang tidak mau sholat, orang yang nggak mau zakat, orang yang nggak mau dengar ucapan para ulama, di dunia sudah ada siksaannya. Dulu saya pernah ngelihat seorang kaya yang kerjaannya itu rentenir dan bakhilnya luar biasa, dan dia lagi sakit di kampung Megu juga. Terus ada orang minta-minta, diusir jam 5 sore. Setelah diusir, yang minta-minta ngomong, tuh yang sakit ntar juga mati sebentar lagi tuh katanya. Habis maghrib mati. Makanya kalau ada orang minta-minta, ada orang apapun kita nggak ngasih, usirlah dengan adab.
Jangan sudah nggak ngasih, dilemparin, diusir dan sebagainya. Yang khawatir kita orang-orang solihin menyerupah, menguji kita. Nah akhirnya habis maghrib itu meninggal, kumpullah keluarganya. Jam 9 orang tua ngobrol di depan, anak-anak ngelihat mayit. Akhirnya anak-anak yang belum balik, nah itu bu, itu di mayit mbah kok pada bergerak katanya. Dilihat oleh orang tua-tua nggak ada. Sebab yang ngelihat itu anak yang belum balik biasanya masih bersih. Ini kemungkinan juga dampak dari ya sholat kagak, juga nggak mau ngeluarin zakat dan sebagainya. Di dunia sudah dikasih ganjaran. Na'udzubillah. Rasulullah berdiri melihat mayit sehingga yang nonjol itu dilihat. Akhirnya ada ular yang di dalam itu. Fawajada fi hayyatun tamtassu damuhu. Kemudian Rasulullah melihat ular tersebut lagi ngisep darahnya mayit. Dipatokin mayit itu oleh ular, disepin darah-darahnya mayit oleh ular. Watakululah mau, dan ia makanlah mau akan dagingnya. Sudah disep darahnya, dagingnya juga dimakanin oleh ular yang nonjol-nonjol itu. Faqala, kemudian berkata Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, antadribaha fanataqat al-hayyatu biidznillah ta'ala. Lalu sahabat Abu Bakar mau membunuhnya tuh ular yang ada di kain kafan, di dalam kain kafan, yang lagi gigitin dagingnya mayit, lagi ngisepin darahnya mayit. Sahabat Abu Bakar mau membunuhnya. Kurang ajar nih kata sahabat Abu Bakar. Fanataqat, lalu berkata al-hayyatu oleh mayit biidznillah ta'ala. Mau dibunuh oleh sahabat Abu Bakar, mayit ini bisa berkata, apa? Ular ini bisa berkata. Jadi bukan ular asli. Jadi cirinya kalau ular yang asli itu jalannya begini ya tuh. Kopet ya. Tapi kalau ular yang bukan asli jalannya begini, itu ciri-cirinya. Makanya kalau ada ular yang jalannya set, jangan dibunuh deh. Juga bisa termasuk ciri, bisa kedip-kedip, matanya bisa kedip-kedip tuh. Baik berupa anjing yang bukan asli hitam biasanya, ular yang bukan asli biasanya hitam, ayam yang bukan asli biasanya hitam. Dan cirinya seperti itu. Ayam juga jalannya lempeng tuh, ular yang nggak kapat-kapet itu. Anjing juga sama. Itu jangan dibunuh dulu, kalau nemuin dia adzanlah 7 kali, nggak hilang 7 kali, ayat kursi lah 17 kali. Nggak hilang juga, silakan dibunuh, nggak apa-apa. Saya ada jamaah di daerah daerah Lapangan Baru yang Cirebon, apa lapangan udara namanya? Majalengka. Jadi saya pas lagi ngajar di Cakung, diajak oleh pamannya ke sono, katanya supaya tahu rumahnya. Nah tiba-tiba di sono ada ponakannya itu kesurupan ular sudah setengah bulan. Emang pas di bawah Gunung Majalengka, emang pas rumahnya itu. Jadi kalau jam 12 malam, ya seperti ular aja. Jam 12 siang juga sama. Jadi kumatnya 2 kali, jam 12 malam, jam 12 siang. Sampai saya di sono, suruh ngeliat, saya bilang, saya bukan dukun. Saya kemarin itu silaturahim. Akhirnya ngerengek yang gini-gini, minta tolong ya dikit-dikit sih ada lah. Pegang 6 orang nggak kuat. Jadi saya sendirian aja deh. Akhir ya, tahu bacaan apa kita juga lupa. Itu sembuh biidznillah. Saya bisa ngobrol dengan ularnya, bisa kok. Biidznillah. Ini semuanya hanya kita berdoa, minta kepada Allah. Ya mungkin dikasih, mungkin
Tapi yang jelas manusia ini nggak punya apa-apa. Hanya yang bisa adalah Allah. Biidznillah alhamdulillah sembuh sih. Jadi makanya itu lagi sholat ada ular dicacak-cacak sampai mati. Jadi kalau ada ular yang luar biasa, silakan adzanin dulu. Nggak hilang, bacalah ayat kursi. Nggak hilang juga, silakan dibunuh, nggak apa-apa. Nah ini mau dibunuh oleh sahabat Abu Bakar. Fanataqat al-hayyatu biidznillah ta'ala. Ular berkata, apa ular berkata? Faqalat bilisanin fasihin. Ular berkata dengan lisan yang fasih. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Ular yang ngomong seperti itu. Akhirnya sahabat Abu Bakar mau membunuh, sehingga nggak jadi. Wa qalat ya Abu Bakrin, ular berkata, kenapa wahai Abu Bakrin akan membunuh saya? Padahal walaysa li dzambun, saya nggak punya dosa kok. Dosa saya nggak ada. Kenapa kau mau membunuh saya? Wa ana ma'murun bidzalik, dan saya ini diperintah dengan untuk menggigiti mayit. Saya diperintah oleh Allah langsung untuk gigitin mayit, untuk ngisepin darahnya mayit. Kenapa saya mau dibunuh? Saya nggak punya dosa ya Abu Bakrin. Ini ular berkata, Amaroni Allahu anu adzibahu ila yaumil qiyamah. Allah memerintahkan kepada saya ular untuk menyiksa untuk menyiksa orang tersebut ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi makanya ada namanya siksaan kubur sampai kiamat. Ada namanya nikmat kubur sampai kiamat. Jadi kalau manusia ini dengar rintian tangisan siksaan kubur, mungkin musola penuh tiap malam Rebu, pasar kosong, masjid penuh kalau dengar rintian orang yang lagi disiksa di alam kubur. Makanya pada suatu saat ada salah satu ulama dialog dengan Abu Jahal. Bagaimana kabar Abu Jahal? Aduh, dilihatnya geseng, ngerintih, nangis, kesakitan dan sebagainya. Abu Jahal berkata, saya kalau bisa Allah mengembalikan kita ke dunia 0, detik saya nggak mau sia-siakan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Abu Jahal yang sudah ngalamin 0, detik saya nggak mau waktu kita disia-siakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Sudah ngalamin. Kita udah ngalamin belum? Makanya santai kan. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak. Tapi alhamdulillah orang pabrik rajin semua. Amin. Amin. Ya, itu. Wa ana ma'murun bidzalik, dan saya diperintah untuk gigitin mayit. Amaroni Allahu anu adzibahu ila yaumil qiyamah, memerintahkan kepada saya oleh Allah untuk menyiksa orang tersebut sampai hari kiamat. Jadi macam-macam di dalam kubur itu, ada yang lagi enak, ada yang lagi dibebasin, ada yang lagi dirantai, ada yang lagi dibakar, macam-macam di alam kubur ini. Ada yang punya lidah itu panjang lagi, diiris lagi, panjang lagi, diiris lagi, panjang, diputus lagi dengan duding sendiri, panjang lagi, diputus terus-terusan ila yaumil qiyamah. 0, detik pun nggak ada santai atau istirahat atau ngopi atau makan, nggak ada. Selalu disiksa ila yaumil qiyamah. Nah, cirinya kalau orang sudah disiksa di alam kubur, ini cirinya orang yang nggak selamat. Mudah-mudahan dengan membahas ini Allah meningkatkan hidayah kepada kita bersama, sehingga nanti mendapatkan
nikmat kubur ila yaumil qiyamah. Faqala Abu Bakrin ma khotoyahu. Nanya sahabat Abu Bakar itu, apa kesalahan mayit tersebut? Kamu bisa gigit itu apa kesalahannya? Faqalat, maka menjawab al hayyatu oleh mayit lahu kepada Abu Bakar, salasu khotoyatin, 3 kesalahan. Jadi mayit itu digerogotin, diisep darahnya dan sebagainya oleh ular, salahnya 3 tuh salahnya, kata ular, wahai sahabat Abu Bakar. 1, tarikus sholah, jadi meninggal dengkulnya masih lempeng, belum pernah menjalankan sholat sama sekali. Nah, mudah-mudahan kita ini dijauhkan dari seperti itu, amin ya rabbal alamin. 1, tarikus sholah, meninggalkan sholat 5 waktu, apalagi sunnahnya, apalagi jumatannya, 5 waktu ditinggalkan. Makanya kata ular, saya gigitin dagingnya, saya isep darahnya, dia nggak pernah sholat, baik 5 waktu maupun yang lainnya. Makanya sholat ini termasuk, jika sholatnya baik, amal yang lain baik. Jika sholatnya diterima, amal yang lain pun adalah diterima. Jadi ukuran ibadah diterima dan tidaknya ini adalah sholat. Wasaniyatu, dan yang nomor 2, mani'uz zakati. Yang nomor 2, tidak mau zakat fitrah, tidak mau zakat mal. Zakat mal adalah bagi pedagang yang perputarannya duit selama 1 tahun, kita modal umpamanya 10 juta ya, akhir tahun jadi 100 juta, ini wajib dikeluarin zakat 2,5%. Batas nisabnya berapa? 84 gram. Jadi kalau segramnya 1000, kita minimal perputaran dagang ada 84 juta, wajib dikeluarin 2,5%. Ini minimal 84 juta. Kalau emasnya ini per gram adalah 1 juta. Bagaimana kalau kita punya emas batangan? Dinilai berapa emas batangan? 1 batang umpamanya sekian gram, harganya 200 juta. 200 juta, zakatnya 2,5%. Bukan emas batangannya dipotongin, bukan, dinilaikan. Ini mudah-mudahan orang-orang kaya di Indonesia ini tergugah dengan kita membahas zakat. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ini banyak pengusaha-pengusaha Indonesia ini yang punya dana sampai 400 triliun, 200 triliun, 100 triliun, itu banyak. Pengusaha-pengusaha Indonesia itu banyak. Ini insya Allah kalau mereka zakatnya benar, insya Allah kaum muslimin nggak kekurangan. Cuma benar atau enggaknya saya nggak tahu tuh. Dan ini zakat adalah kewajiban. Kalau nggak ngeluarin zakat, nanti zakat yang harusnya dikeluarin dijadikan api, dijadikan ular untuk ngelilit orang yang nggak keluar zakat. Berat orang nggak keluar zakat itu, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nyambung? Ada yang bertanyakan? Ini bagi pedagang-pedagang juga nggak harus punya pabrik, nggak harus pedagang gede. Termasuk roti, kalau perputaran duit akhir tahun nyampe 84 juta, wajib dikeluarin. Hah? Akhir tahunnya nggak ada tabungan. Ya kalau nggak ada ya enggak. Kalau seandainya umpamanya sampai akhir tahun ada duit sekian, kalau akhir tahun kosong ya kagak lah. Enggak. Ini yang akhir tahunnya itu ada gitu. Jadi kalau dihitung-hitung akhir tahun nggak ada, ya nggak usah. Ini yang kaya wajib zakat, yang miskin sunnah zikir. Sedekahnya orang kaya sedekah sunnah, sedekah zakat. Sedekahnya orang miskin adalah wa kullu tahlilatin shadaqatun, wa kullu tasbihatin shadaqatun. Setiap tahlil adalah sedekah,
Tiap sholawat adalah sodakoh, bagian yang miskin zikir, bagian yang kaya sodakoh wajib maupun sunnah. Bagian yang miskin salat Jumat, bagian yang kaya adalah haji, umroh dan sebagainya. Ini bagiannya masing-masing. Makanya Allah menjadikan Nabi kaya untuk menghalau orang yang kaya, menjadikan Nabi miskin untuk menghalau orang yang miskin. Alasan miskin, tidak bisa ngaji, tidak bisa ibadah, keluarlah Nabi Ayub, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu nggak pernah gusuran, nggak punya tanah sejengkal pun nggak ada loh. Ini Allah membuat Nabi Isa untuk menghalau yang miskin tidak ibadah, yang miskin tidak taklim. Alasannya apa? Nabi Isa alaihissalam rumah pun nggak punya, nggak pernah putus zikrullah. Yang kaya sibuk karena ngajinya banyak masalah, banyak urusan dan sebagainya, nggak bisa ngaji, nggak bisa zikir. Keluarlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kamu kekayaannya berapa? Sudah berapa bilion kamu? Kok sudah putus zikir kepada Allah, sudah putus ibadah kepada Allah? Berapa bilion kamu kekayaannya? Belum ada sekuku kita, kata Nabi Sulaiman. Jadi yang kaya nanti keluar Nabi Sulaiman, yang miskin keluar Nabi Isa. Sudah diskenario semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak punya alasan nanti. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan membahas di dunia sudah disiksa orang-orang yang nggak mau sholat, mudah-mudahan membawa Allah memberikan hidayah kepada kita bersama, dikuatkan hidayah kita sehingga melakukan ibadah dengan maksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Wasaniyatu yang nomor 2, kata ular mani uzzakah, tidak mau zakat wajib maupun sunnah sodako nggak mau, tidak mau zakat fitrah nggak mau, tidak mau zakat mal nggak mau. Akhirnya kita, kata ular, diutus oleh Allah suruh gigitin mayitnya masih belum dikubur, apalagi nanti sudah dikubur. Wasalisatu dan yang nomor 3, kata ular, ini kesalahannya orang, la yasma'u qaulal ulama'i, dia tidak mau dengerin kata-kata ulama, tidak mau ngaji, tidak mau dengerin ceramah, tidak mau dengerin maulid dan sebagainya. Saya diutus oleh Allah suruh gigitin dagingnya, suruh ngisep darahnya. Ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ular biasa Abu Bakar, jangan dibunuhlah, saya nggak punya dosa, kata ular. Mudah-mudahan dengan membahas ini Allah memberikan rahmat kepada kita bersama, sehingga dimudahkan rezekinya sebentar lagi mau melakukan korban. Panjangkan umurnya untuk ibadah, dimurahkan rezekinya untuk ibadah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma iftah lana futuhal arifin fayyimna fid din wa 'allimna tahwil wa adina ila sawi sabil. Allahumma rizqna fahman nabiyyin man malaikatil mukarrabin wa indal mursalin ya aziz ghafaru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam ya subhanallah tahiyatum ya salam. Wa ahlu da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa